Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia, NIM 106219005. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan negara Peru mengenai demokrasinya. Peru merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Amerika Selatan, berbatasan dengan Ekuador, Bolivia, Brazil, dan Samudra Pasifik. Peru merdeka dari Spanyol pada 28 Juli 1821 dengan ibu kota Lima. Konsep yang saya pakai pada kesempatan kali ini yaitu konsep mengenai demokrasi dan demokrasi konstitusional. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Artinya demokrasi merupakan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang kekuasaannya dibatasi oleh aturan atau konstitusi. Artinya, pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan, dengan tujuan pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Lantas, bagaimana kondisi demokrasi di Peru? Peru merupakan salah satu negara yang berbentuk republik demokrasi, dengan pemerintahan dan kepala negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Sejarah perjalanan politik dan demokrasi di Peru diwarnai oleh berbagai macam kudeta militer dan perubahan konstitusi. Peru menganut demokrasi konstitusional sejak perubahan konstitusinya pada tahun 1993. Dalam menjalankan pemerintahannya, Peru menganut sistem trias politika, yaitu 3 pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Yang pertama eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Lembaga eksekutif di Peru dipimpin oleh seorang presiden yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden di Peru menjabat selama 5 tahun dan dipilih secara langsung melalui pemilu. Kemudian, lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Peru bernama Kongres Unikameral Republik Peru, yang berjumlah anggota sebanyak 130 orang, yang secara langsung dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Peru, pengadilan tertingginya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari 16 hakim yang terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor perdata, sektor pidana, sektor konstitusional sosial. Hakim tersebut diusulkan oleh Dewan Kehakiman, dicalonkan oleh Presiden, dan dikukuhkan oleh Kongres. Hakim dapat menjabat sampai pensiun wajib hingga usianya 70 tahun. Demokrasi di Peru mengalami krisis atau kemunduran yang diakibatkan oleh pemakzulan atau pencopotan jabatan Presiden Vizcarra pada tahun 2020 lalu, tepatnya pada 9 November. Pemakzulan tersebut diakibatkan oleh tuduhan Kongres terhadap Presiden Vizcarra yang dituduh korupsi dan tidak dapat menangani pandemi COVID-19. Akibat dari kekosongan posisi di wakil presiden, maka konstitusional menetapkan bahwa Presiden Kongres Peru lah yang menggantikan Presiden Vizcarra, yaitu Manuel Merino. Namun, kenaikannya sebagai presiden tidak disetujui oleh masyarakat Peru, sehingga menimbulkan demonstrasi dan kericuhan di Peru. Penolakan tersebut mengakibatkan Presiden Merino mengundurkan dirinya pada tanggal 15 November 2020. Kemudian, Presiden Sagasti lah yang menggantikan posisinya, yaitu pada tanggal 17 November 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peru mengalami pergantian presiden yang tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya, yakni Peru mengalami 3 kali pergantian presiden hanya dalam waktu 1 pekan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Peru sedang tidak baik. Hal tersebut berdampak buruk terhadap kondisi perpolitikan di Peru, karena menimbulkan demonstrasi di mana-mana, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah di tengah pandemi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.